Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai saja ya, walaupun 9 orang. Oke. Soalnya udah telat setengah jam nih. Gitu. Ya. Tinggal 3 kali pertemuan lagi ya. Nanti hari ini, kemudian hari Jumat ya, hari Jumat. Kemudian setelah itu 1 kali lagi itu untuk wawancara ya. Atau mungkin nanti kita lihat untuk resume ya. Oke. Kita mulai dengan membaca doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya. Kita akan bahas mengenai teori dalam komunikasi kelompok, di mana beberapa teori itu terkait dengan beberapa bidang lain atau beberapa ilmu lain, seperti ilmu manajemen gitu ya, kemudian ilmu politik ya, seperti yang juga pernah saya jelaskan bahwasanya di dalam ilmu komunikasi itu berkaitan dengan berbagai ilmu ya, disiplin ilmu, tidak hanya ilmu komunikasi tetapi ada ilmu politik, ilmu manajemen, kemudian ilmu marketing dan lain sebagainya ya. Di sini dikatakan ada teori manajemen ilmiah ya. Manajemen ilmiah ini sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas perusahaan, di mana produktivitas perusahaan ini memiliki pengertian yakni bagaimana memanfaatkan tenaga kerja ya, sehingga tenaga kerja itu dapat meningkatkan produktivitas ya, dengan adanya kewajiban mereka dan hak yang dapat mereka dapatkan dari perusahaan ya. Jadi nanti kita di sini ini bahasanya memang lebih banyak kepada kelompok perusahaan ya, atau organisasi perusahaan seperti itu. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwasanya ketika kita bicara manajemen ilmiah itu kita tidak bicara berdasarkan asumsi-asumsi saja, tetapi kita bicara pemecahan masalah organisasi berdasarkan data, berdasarkan analisa. Sehingga di sini ada beberapa penjelasan dari beberapa ahli gitu ya, yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu dikaitkan dengan produktivitas. Di mana kalau Robert Owen itu produktivitas itu dikaitkan dengan pelayanan ya, dengan perbaikan kondisi kerja. Jadi kondisi-kondisi kerja yang diperbaiki akan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa produktivitas itu bisa diraih kalau biaya-biaya itu ditekan. Misalnya beberapa biaya itu kemudian dikurangi gitu ya, ditekan itu artinya dikurangi sehingga tercapai produktivitas dari perusahaan tersebut. Kalau Henry itu mengatakan bahwa produktivitas ini berdasarkan adanya hubungan saling menguntungkan. Artinya kalau paham apa yang dilakukan ini adalah kewajiban, dan kemudian setelah itu gitu ya, yang dia lakukan ini benar-benar dia lakukan berdasarkan prosedur pengaturan kerja yang tepat, maka dia akan mendapatkan produktivitas kerja meningkat dan akan mendapatkan bonus. Jadi produktivitas kerja di sini dikaitkan dengan bonus yang diterima oleh karyawan ya. Oke. Kemudian pendapat yang lain ya, ada Frank gitu ya.
yang Frank dan Lillian Gilbert juga mengatakan bahwa produktivitas itu berkaitan dengan pemanfaatan kemampuan optimal. Kemampuan di sini bisa kemampuan sarana prasarana di perusahaan, juga kemampuan dari SDM, ya. Kalau Harrington ini mengatakan bahwa produktivitas itu dapat dicapai jika perusahaan itu sudah merumuskan goal yang jelas, ya. Jadi saya minta Anda membuat profil lengkap dengan tujuan dan lain sebagainya, ya. Itu adalah paling tidak Anda paham bahwa ketika kita mendirikan apapun, baik kelompok, organisasi gitu ya, kemudian perusahaan, itu harus ada tujuan yang jelas, ya. Jadi tugas Anda adalah membuat kelompok, ya, bukan menuliskan kelompok yang ada, ya. Jadi kalau membuat kelompok, ya, kalau misalnya membuat kelompok baik kelompok kecil berupa komunitas, organisasi gitu yang lebih besar daripada komunitas, atau malah perusahaan, ya, perusahaan dalam hal ini adalah usaha, mohon maaf nih. Kemudian setelah tujuan yang jelas, kemudian ada kegiatan, ya. Bagaimana mencapai tujuan itu melalui sebuah kegiatan. Kemudian dari kegiatan itu siapa nih penanggung jawab gitu ya, siapa penanggung jawabnya, kemudian supaya tercipta disiplin yang ketat, yakni dengan diberikan timeline, ya. Kemudian diberikan standar biaya, berapa yang akan mereka peroleh dari pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan gitu ya. Jadi jangan sampai pekerja itu kemudian tidak paham berapa yang akan dia peroleh gitu. Bahkan malah kadang-kala perolehannya akan berbeda-beda. Bulan ini dengan bulan depan itu akan berbeda. Ini adalah sebuah perusahaan yang belum kuat ya biasanya. Perusahaan baru nih biasanya seperti ini gitu ya. Kemudian ya nggak apa-apa. Kemudian setelah itu adanya laporan ya. Adanya laporan dari kegiatan yang dia lakukan tadi, adanya yang laporan, kemudian ada instruksi ya. Ada instruksi yang jelas gitu ya. Ada instruksi yang jelas, ada perencanaan dengan adanya timeline, itu kemudian bisa membuat perencanaan. Kemudian setelah itu pasti ada standar. Standar ini baik SOP ya, semuanya serba standar. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan franchise, perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan multinasional ini punya standar yang jelas gitu ya, termasuk balas jasa atau insentif yang diterima gitu. Ya, kemudian di sini ada teori birokrasi ya. Teori birokrasi ini dikatakan bahwa birokrasi itu merupakan organisasi yang ideal, itu adalah birokrasi di mana aktivitas dan tujuan itu dijalankan itu menurut pembagian kerja, struktur organisasi yang jelas, sehingga terkesan bahwa teori birokrasi ini membuat sebuah organisasi ini menjadi kaku, ya. Mungkin itu secara negatifnya. Namun kita dalam hal lain ada beberapa positif mengenai teori birokrasi. Jadi di dalam teori birokrasi itu ada ciri-ciri teori birokrasi, yakni di mana memang di sana itu memang antar hubungan itu ditetapkan berdasarkan fungsi-fungsi. Jadi ada tatanan birografis gitu ya. Ada tatanan ada tatanan hierarkis. Ada tatanan hierarkis. Nah, di mana tatanan hierarkis ini akan membuat staf itu paham hak dan kewajibannya, ya. Kemudian sehingga dia akan melakukan sesuatu itu berdasarkan struktur secara formal. Jadi misalnya contoh katakan ada satu pejabat di pemerintahan, biasanya ini terjadi teori birokrasi ini di pemerintahan, dia sudah dipromosikan, namun belum ada SK. Nah, di dalam teori birokrasi dia belum bisa dinyatakan sah untuk memimpin rapat, ya, karena belum ada SK. Jadi di dalam teori birokrasi itu harus ada didukung beberapa legal formal,
ya, legacy ya, yang menyatakan bahwa memang dia sudah diangkat, ditetapkan seperti itu ya. Terkesan ini adalah kaku. Namun jika kita melihat lagi, ini adalah sebuah sistem yang disiplin, di mana sistem ini akhirnya kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi. Jadi yang benar adalah jika pemerintah itu menjalankan teori birokrasi yang benar, dia akan memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi, tidak akan mungkin mencampur aduk. Ya, apalagi di sini promosi jabatan itu tidak berdasarkan hubungan kekeluargaan, tetapi berdasarkan senioritas dan prestasi kerja. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada beberapa ciri lagi ya yang mengatakan nah, jadi fungsi birokrasi ini memungkinkan produktivitas itu makin berkembang. Jadi justru dengan adanya birokrasi ini, teori birokrasi itu dinyatakan spesialisnya produktivitas, gitu ya. Namun yang kita ketahui justru pemerintahan yang produktif. Nah, ini ada kesalahan, ada di mana? Menarik untuk diteliti ya. Menarik diteliti jadi masalah penelitian skripsi Anda. Kemudian struktur ini memberi bentuk tidak asal gitu ya, menjalankan aktivitas. Kayaknya ada yang salah. Kemudian dia di mana masing-masing staf tahu apa kewenangannya, apa tanggung jawabnya. Ya, dari pembagian itu kemudian diharapkan staf ini bisa disiplin bekerja, menuruti adanya kesatuan perintah, kesatuan pengarahan. Ya, oke, misalnya bahwa divisi misalnya di lembaga saya misalnya divisi akademik itu dia tetap di bawah pimpinan, dia nggak, walaupun dia adalah jantungnya lembaga, dia tidak bisa melebihi pimpinan ya mengenai wewenang dan tanggung jawab seperti itu. Itu adalah hal-hal yang mengatur mengenai administrasi yang mengatur dalam manajemen. Oke. Kemudian ini pasti ya bahwa organisasi itu pasti mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi kemudian ada organisasi yang mendahulukan kepentingan menjadi sebuah tanda balas jasa. Artinya balas ini ada sesuatu yang harus dibayar oleh perusahaan bukan olehnya. Kemudian terpusat ya. Administrasi yang baik itu akan tersentral ya, sehingga tidak masing-masing perusahaan itu mempunyai kebijakan atau ambil keputusan masing-masing, apalagi perusahaan-perusahaan multinasional ya, perusahaan-perusahaan franchise itu tidak akan mungkin melakukan ini gitu ya, sebaiknya tidak melakukan ini ya. Kemudian ada yang namanya rantai saklar penghubung, tentunya ada aturan dan dengan adanya administrasi akhirnya akan berlaku kebijakan yang adil ya, tidak memihak salah satu pihak. Kemudian dengan adanya administrasi yang tertib, bagian HRD ini juga langgeng, artinya orang menjadi jelas panduan kerjanya apa sehingga tidak meraba-raba dan membuat orang menjadi tidak nyaman. Tidak nyaman ini membuat orang bisa mudah masuk dan keluar di dalam perusahaan tersebut. Ya, kemudian setelah itu ada inisiatif dan tentunya inisiatif ini akan menimbulkan semangat bagi tim atau karyawan untuk bekerja. Ya.
Nah, di dalam manajemen itu ada beberapa hal ya yang dipelajari. Jadi mulai dari kalau Anda masuk di jurusan IPS nih udah pernah diajarkan ya, POAK namanya. Planning, organizing, ya. Planning, organizing, actuating, ya. Kemudian controlling. Ada perencanaan, kemudian aktualisasi atau pengorganisasiannya seperti apa dari perencanaan itu, ya. Kemudian actuating, ya, bagaimana menerapkan hal ini, misalnya dengan adanya timeline, penanggung jawab gitu. Kemudian bagaimana pula untuk mengawasi, mengontrol gitu ya, mengontrol pelaksanaan dari perencanaan dan perencanaan yang sudah diorganisasikan tadi, di mana ada timeline dan lain sebagainya. Nah, di sini menurut Chester E. Bernard ini mengatakan bahwa organisasi itu akan eksis ya kalau ada sistem kerjasama ya, di mana fungsi utama dari eksekutif dalam hal ini founder itu bagaimana mengembangkan dan memelihara sistem komunikasi, sehingga nanti akan dijelaskan apa saja sih gitu ya yang membuat organisasi ini bisa tetap eksis ya, apa yang harus dipenuhi gitu ya. Sebagai penerima pesan ini komunikan di dalam organisasi tersebut. Yang pertama adalah pasti ya, komunikan itu paham pesan yang dimaksud oleh komunikator. Dalam hal ini biasanya utamanya adalah founder atau direktur dari perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian komunikan ini percaya bahwa apa yang disampaikan oleh komunikator itu memang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Ini adalah hal-hal yang mendukung untuk pengembangan perusahaan, ya, seperti itu. Kemudian orang tersebut percaya bahwa saat memutuskan kerjasama, ya, bahwa pesan yang dimaksud itu sesuai dengan minat, gitu. Artinya apa yang dia lakukan itu memang sesuai dengan pertama adalah tupoksi dalam pekerjaannya, ya, job deskripsi tadi, atau berdasarkan karena memang sesuatu yang memang dia senang lakukan. Nah, kemudian tentunya dalam memelihara pesan ini juga dalam menerima pesan adanya kemampuan fisik dan mental, ya. Jadi di dalam berkomunikasi tidak miskom bisa jadi karena ada retardasi mental gitu ya, mohon maaf gitu. Apalagi misalnya saat ini nih dengan kondisi seperti ini banyak orang menjadi stres gitu ya. Ini juga akhirnya pimpinan harus berhati-hati dalam melakukan komunikasi ya, sehingga komunikasi ini memang menjadi bagian penting ya dari teori organisasi dan manajemen. Ya, kemudian di sini ada Lindell ya mengatakan bahwa merumuskan pekerjaan, kemudian bagaimana mengorganisasikan dan menentukan kegiatan yang penting, ya, itu merupakan bagian dari manajemen administrasi, ya, yang kemudian ada beberapa yang dibebankan kepada orang tertentu. Jadi tidak semua pekerjaan bisa diterapkan pada kebanyakan orang, ya. Nah, ini biasanya perusahaan akan melihat mana nih orang yang bisa diberikan beban-beban tambahan, gitu ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Mengenai nilai UTS, ada yang belum mendapatkan? Jika ada yang ternyata sudah mengerjakan, namun belum saya nilai, ya, khawatir saya terlewat, bisa langsung menghubungi saya, tapi dengan bukti ya. Kalau misalnya tidak dengan bukti,
belum bisa saya ubah gitu ya. Khawatirnya nanti ternyata memang Anda belum mengerjakan gitu. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Bu ini nilainya saya kok kosong, nah itu wajib diberi SS-nya. Oke. Ada pertanyaan juga mengenai penugasan yang lain. Jadi tugas itu ada satu ya. Jadi tugasnya itu cuma satu, yaitu membuat profil itu ya, membuat profil perusahaan. Kalau yang satunya konflik dan etika itu bukan tugas, tapi take home UAS ya, supaya bisa dipahami. Karena kemarin ada beberapa siswa di kelas yang lain mengatakan keduanya adalah tugas, bukan. Jadi yang satu adalah UAS ya, itu saja. Oke. Nah, kemudian ada beberapa macam hubungan formal dalam organisasi. Yang pertama adalah hubungan lini, ya hubungan lini adalah hubungan antar staff, ya, antar staff. Kemudian ada hubungan fungsional, ya, hubungan antar departemen dan hubungan staff. Jadi hubungan staff itu adalah di dalam divisi tersebut itu ada beberapa staf yang kemudian saling berhubungan, itu ada yang namanya hubungan staf. Ya, ini beberapa hubungan yang formal di dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian setelah itu dikatakan bahwa koordinasi antara misalnya beberapa karyawan, antar karyawan, tidak hanya antara karyawan dengan manajemen, antar karyawan itu juga merupakan bagian penting ya. Bagaimana organisasi ini merencanakan dan membangun teori. Sehingga ada 3 prinsip organisasi. Pertama adalah ada koordinasi, ada saklar hubungan, gitu ya. Kemudian ada fungsional. Ya, ada beberapa sih yang sudah mengumpulkan, nggak apa-apa. Karena itu deadline-nya sampai 30 Mei ya. Oke. Kemudian ada beberapa fase aliran perilaku, di mana di sini dikatakan bahwa perilaku ini menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial, sehingga ada beberapa perusahaan di mana tes terakhirnya itu adalah tes psikologi atau tes kesehatan ya, untuk mengecek gitu loh, apakah memang si karyawan ini memiliki kemampuan selain kemampuan bekerja juga kemampuan dalam melakukan komunikasi ya. Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, multinasional atau pemerintahan ya, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa teori hubungan manusia, di mana hubungan manusia ini lebih kepada bagaimana hubungan informal itu membuat hubungan itu menjadi erat gitu ya, menjadi bagaimana hubungan informal ini bisa menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan masalah-masalah perusahaan. Seperti yang sudah pernah saya katakan, misalnya tidak bisa hanya diselesaikan dengan rapat, namun dengan pertemuan informal, dengan duduk bareng, sarasehan dan lain sebagainya, ngopi bersama, istirahat bareng, ngobrol gitu. Ya, ini yang dimaksud dengan teori hubungan manusia. Tidak. Ada beberapa yang tidak lagi menjadikan utama ya. Jadi ada banyak aspek. Jadi tes psikologi itu hanya beberapa item saja. Jadi mulai dari biasanya adalah sekarang ini tes itu dilakukan dengan dokumen pertama ya. Jadi pertama adalah dia akan melihat bagaimana dia dalam mendeskripsikan dirinya gitu ya. Kalau di perusahaan pemerintahan memang menulis lamarannya itu kesannya kaku, yang bertanda tangan di bawah ini bermaksud melamar bla 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 bla. Tapi hal ini tidak berlaku untuk perusahaan swasta ya, multinasional. Jadi Anda diminta untuk mendeskripsikan diri Anda gitu. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu ini merupakan bagian dari tahapan ya, seleksi ya. Kemudian ada beberapa perusahaan yang meminta lamaran itu justru ditulis tangan ya, karena untuk
ada ilmunya juga ya untuk mengetahui gimana sih sebetulnya kepribadiannya dia gitu ya. Dan ini memang bisa terlihat, bahkan bisa terlihat dari tanda tangan Anda gitu ya. Kalau misalnya tanda tangan Anda itu rumit, itu bisa terbaca bahwa Anda ini sesuatu orang yang rumit dan tidak mudah dipahami, tidak mudah dipercaya. Itu terlihat gitu ya. Sangat bisa terlihat gitu. Dan ini dilakukan juga sekarang perusahaan memakai konsultan untuk membaca berdasarkan tulisan tangan dan tanda tangan ya. Misalnya nanti Anda bisa melihat gitu ya, saya awalnya tidak percaya, tapi kemudian ketika dicek bagaimana saya menulis huruf A, yang dimana huruf A-nya itu besar dan agak renggang, itu mengatakan bahwa oh ibu ini orangnya sangat terbuka gitu. Oh misalnya hubungan dan ini tidak bisa direkayasa gitu ya. Jadi biasanya misalnya orang-orang yang tes psikologi itu biasanya yang dilihat dari tes psikologi itu justru bagaimana ketika Anda menggambar ya. Anda tidak perlu pintar menggambar, tetapi ketika menggambar itu bisa tergambar bagaimana jiwa yang ada di dalam tubuh Anda. Jadi misalnya kalau Anda menggambarnya kecil, kalau Anda menggambarnya di sisi mana, itu bisa terlihat apakah Anda ini orang yang tertekan atau orang yang punya rasa percaya diri gitu ya. Seperti itu. Itu terlihat ya. Apalagi kalau misalnya Anda terbiasa menggambar stickman ya. Orang-orang yang biasa menggambar stickman biasanya memang ada masalah-masalah kejiwaan ya. Saya beberapa punya karyawan ketika dites dia menggambar stickman, kita lihat ternyata punya masalah kejiwaan ya, seperti itu. Jadi memang bukan utama tetapi menjadi salah satu pertimbangan ya. Kemudian setelah itu ada wawancara, nanti dilihat antara hasil psikologinya, kemudian analisa tanda tangan dan tulisan tangan. Ini biasanya sih perusahaan besar ya. Jadi dilihat mulai dari seleksi dokumen, kemudian analisa tanda tangan dan tulisan tangan, kemudian aspek psikologi gitu ya. Aspek psikologi ini dengan tes psikologi, dengan berhitung, menjawab pertanyaan gitu, kemudian menggambar ya. Berhitung ini nanti juga bisa terlihat ketahanan kerja Anda gitu ya. Berhitung. Jadi kalau tapi memang sebetulnya ada beberapa psikolog yang kemudian membocorkan bagaimana tes-tes seperti ini gitu ya. Walaupun dibocorkan, tetapi ketika Anda tes itu Anda tidak bisa mengatur diri Anda. Contoh misalnya, ketika Anda tes dalam hal kekuatan bekerja dengan menjumlah penjumlahan matematika yang sangat sederhana sebetulnya. Itu sebetulnya hanya melihat bagaimana Anda bertahan kerja. Nanti akan terlihat, mau Anda tahu jawabannya, itu tetap nggak bisa direkayasa gitu. Ya, seperti itu. Kemudian menggambar gitu ya. Penggambar, misalnya Anda diminta menggambar, nanti pasti akan terlihat gitu. Misalnya, wah saya nggak boleh gambar kayak gini nih, nanti bisa terlihat bagaimana enggak, tapi secara refleks itu akan dilakukan pada saat Anda dites gitu ya. Seperti itu. Kemudian wawancara untuk mengecek ya apakah jawaban-jawaban itu sama ya dengan penjelasan Anda. Jadi posisi pada saat wawancara itu juga bisa terlihat gitu ya. Apakah posisi Anda rileks, apakah dibuat-buat, itu bisa terlihat seperti itu. Apalagi sekarang kan di beberapa perusahaan sudah ada CCTV ya. Jadi hati-hati pada saat Anda mau melamar pekerjaan dan kemudian mau wawancara, itu mulai dari masuk di gedung itu sudah ada beberapa perusahaan yang sudah menilai ya. Jadi mulai dari Anda masuk gedung, kemudian sampai kemudian wawancara itu sudah dinilai. Termasuk salah satu contohnya adalah bagaimana Anda memasuki ruangan, proses wawancara ya, dengan kemudian menutup pintu atau tidak ya.
kemudian mengetuk pintu, mengucapkan salam dan lain sebagainya itu dilakukan atau tidak, seperti itu ya. Bahkan kemudian bagaimana sikap Anda ketika berjumpa dengan cleaning service ya, itu juga dinilai ya. Jadi berhati-hati ketika Anda sudah mulai melamar di sebuah pekerjaan, apalagi perusahaan itu adalah perusahaan besar, itu setiap detail prosesnya adalah penilaian ya, termasuk pada saat Anda menjawab pertanyaan ya di telepon ya. Ada beberapa perusahaan yang sekarang sudah menggunakan aspek wawancara di telepon ya. Jadi ketika misalnya Anda lagi di jalan, kemudian Anda dapat telepon, kemudian Anda tidak menelpon balik gitu ya. Biasanya perusahaan itu akan menchat kembali gitu ya, mengechat kembali atau menelpon kembali. Nah, kalau sampai kemudian ada beberapa telepon yang itu berulang-ulang, saya sarankan untuk segera telepon balik, karena bisa jadi itu adalah panggilan wawancara kerja ya. Ada satu mantan mahasiswa saya, dia kemudian ya memang belum rezeki ya, tapi dia kemudian tidak masuk mengikuti wawancara tersebut karena ditelepon sampai 8 kali dan dia tidak dia tidak aware mengenai hal ini, karena dia merasa bahwa saya tidak akan mau ngangkat gitu ya. Saya tidak mau ngangkat kalau itu nomornya itu tidak saya ketahui. Nah, ini yang sebetulnya juga bisa merugikan Anda gitu ya. Karena sekarang bukan semua ya, tapi beberapa perusahaan menggunakan wawancara terhubung ya. Jadi sebaiknya Anda terima, kalau misalnya dia orang iseng langsung dimatikan. Tapi kalau itu menjadi panggilan wawancara kerja, kan sayang juga ya. Nah, kemudian ketika bertanya, itu dari awal pun melakukan komunikasinya harus dengan baik gitu ya. Misalnya, mohon maaf, ada yang bisa dibantu, kemarin nomor ini menghubungi saya. Nah, ada pesan khusus buat saya. Nah, itu jadi ini siapa ya gitu. Nah, itu kadangkala itu sudah mulai dinilai gitu. Oh, ini orang ini curigaan nih gitu ya. Mohon maaf, ini pembahasan wawancara kerja ini memang menjadi sebuah pembahasan yang panjang gitu ya. Kemudian setelah itu kemudian Anda biasanya kalau sudah seperti itu perusahaan akan telepon balik ya. Kemudian Anda harus jawab ya, dan kemudian apapun permintaan perusahaan itu sebaiknya adalah dilakukan kalau Anda memang berniat bekerja di perusahaan itu. Jangan sampai kemudian ada telepon dari perusahaan di Jakarta, kemudian dia ingin melakukan wawancara kepada Anda itu di Malang. Perusahaan ini adalah di Jakarta, kemudian si karyawan ini tinggalnya di Jakarta pula. Nah, karyawan itu ketika bisa nggak kita melakukan wawancara 3 hari lagi tapi di Malang. Si karyawan ini dengan, loh kok di Malang sih? Kan ini perusahaannya ada di Jakarta, kenapa harus ke Malang gitu? Kalau ke Malang saya nggak bisa karena saya dilarang sama orang tua untuk pergi jauh. Nah, ini sudah langsung fail gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi sebuah aspek penilaian. Atau bahkan ketika ditelepon itu langsung mengatakan begini, ada apa ya? Nanti bisa telepon saya lagi. Nah, kalau misalnya orang itu menjawab, iya saya dari perusahaan ini kemarin saya mendapatkan data bahwa Anda melamar di sini, itu juga langsung fail. Jadi akan langsung dikatakan bahwa oh begitu, baik, saya lagi ada di jalan atau saya lagi ada di motor misalnya. Mohon maaf, nanti akan saya telepon balik bagaimana. Nah, itu jadi itu sudah dilakukan ya mengenai hal-hal etika seperti ini per telepon ya gitu. Ini memang satu ilmu yang luar biasa ya. Jadi kalau saya sih biasanya memang saya selipkan di dalam pembahasan materi-materi yang saya sampaikan di dalam perkuliahan gitu, karena memang teknik wawancara ini banyak yang tidak diketahui oleh mahasiswa gitu ya, apalagi kalau misalnya dalam hal negosiasi gaji gitu ya, negosiasi gaji, kemudian negosiasi kontrak dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Ada beberapa
salah satunya ada teori fusi. Nah, teori fusi ini biasanya adalah begini, seseorang yang identik atau digambarkan karena perusahaan. Jadi misalnya begini, wah, Akbar Tanjung itu identik dengan Golkar misalnya. Atau misalnya, wah, sejak Golkar dipegang oleh Akbar Tanjung itu mengalami perubahan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang disosialisasikan berdasarkan item tertentu, misalnya berdasarkan karyawan tersebut gitu ya. Nah, hal ini biasanya karena adanya interaksi, sehingga interaksi antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan organisasi, sehingga mereka ini saling mempengaruhi ya, punya konsekuensi ya dengan adanya interaksi ini. Dan biasanya interaksi ini berlangsung bukan dalam urusan formal, tapi dalam hal urusan informal. Biasanya saking orang tersebut memiliki sense of belonging yang tinggi, biasanya seperti itu. Jadi misalnya informal ini walaupun misalnya hari libur gitu ya, kemudian sudah work from home, tapi tetap si karyawan ini sesekali masih ke kantor untuk mengecek kantor gitu, untuk mengecek tugas-tugasnya. Nah, akhirnya seperti di dalam tubuhnya itu tergambar sebuah organisasi yang dia geluti gitu, kayak misalnya Akbar Tanjung identik dengan Golkar seperti itu. Walaupun sebetulnya Akbar Tanjung ini adalah bukan pendiri Golkar. Nah, ini adalah teori fusi. Oh iya, tadi penjelasan saya sudah cukup jelas, Deva, untuk mengenai tes psikologi. Oke. Ya, semoga jelas ya. Nah, kemudian ada yang namanya teori peniti penyambung. Teori peniti penyambung ini biasanya terjadi karena adanya satu masalah gitu ya. Ini dikemukakan oleh Likert, di mana yang kemudian masalah itu harus diselesaikan dengan adanya penyelia, supervisor gitu ya. Nah, biasanya yaitu tadi salah satunya dengan sarasian, ketemuan kayak gitu. Nah, Likert ini teori-teorinya dipakai dalam hal statistik ya. Jadi pengukuran Likert ya, kalau Anda nanti melakukan apa? Jadi misalnya kalau Likert itu misalnya ada penghitungan skala 1 sampai 4. Nah, itu Likert itu dipakai untuk penghitungan skala statistik ya. Oke. Kemudian kita akan cek di sini ada dimensi struktur dalam proses organisasi. Yang pertama itu ada kepemimpinan ya, itu pasti ya, organisasi itu ada pemimpin. Kemudian pemimpin ini memberikan motivasi kepada karyawan. Selain motivasi ada komunikasi, terjadi interaksi, kemudian ada pengambilan keputusan ya, hingga penetapan sasaran. Ketika sudah ditetapkan sasaran, kemudian ada pengawasan, supervisor, controlling ya. Dan kemudian dari situ muncul prestasi-prestasi yang diberikan oleh karyawan terhadap perusahaan atau organisasi. Ini adalah dimensi struktur dalam proses organisasi. Ya. Kemudian ada beberapa profil organisasi yang dimana di sini ada 4 sistem manajemen, yaitu ada organisasi otoriter pemeras. Nah, ini biasanya, mohon maaf, sebetulnya ini adalah yang biasa dilakukan di negara dengan sistem komunis ya. Sudah otoriter, meres pula gitu ya. Kemudian ada otoriter pemurah. Jadi dia memberikan aturan yang sangat ketat ya, dia tidak mau menerima masukan, namun dia masih memiliki kebaikan, yaitu kalau misalnya apa yang ditetapkan itu tercapai, dia akan mau memberikan insentif ya. Kemudian ada organisasi konsultatif di mana
karyawan atau tim staff itu masih dimungkinkan untuk melakukan konsultasi terhadap pihak-pihak yang berwenang, ya, jika misalnya tidak paham. Nah, ini yang partisipasi melibatkan staf. Jadi dalam hal pengambilan keputusan itu tidak hanya dilakukan oleh pimpinan, tapi melibatkan karyawan, melibatkan staf, seperti itu. Nah, memang idealnya adalah sistem yang keempat, ya, gitu. Nah, kemudian di sini setelah itu ada teori sistem, ya. Teori sistem ini biasanya adanya hubungan antara berbagai hal di dalam satu perusahaan jadi satu kesatuan yang utuh, gitu ya. Di mana di sini akhirnya akan terjadi sinergi, ya, untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi pastinya, ya. Oke. Nah, di dalam teori sistem itu pasti ada struktur, ya. Pasti ada keterbukaan, pasti ada garis hierarki seperti itu. Nah, kemudian di dalam teori sistem itu ada sistem terbuka. Ya, sistem terbuka ini konsep dasarnya adalah ada batas-batas dan dia ini sangat tidak suka dengan adanya kekacauan, ya. Sehingga sistem terbuka ini sangat menerima masukan informasi dan umpan balik yang negatif, gitu ya. Artinya sistem terbuka ini menerima apapun informasi yang diperoleh dari karyawan, ya. Kemudian setelah itu di dalam sistem terbuka ada keadaan yang mantap, stabil, ya, seperti yang dilakukan di dalam teori birokrasi tadi, ya. Kemudian ada diferensiasi pembeda nih, ya. Ada pembedanya itu tadi, dia terbuka, ya, menerima kritik dan saran. Kemudian di sana itu juga akhirnya sama, artinya apapun yang dia harus lakukan dengan cara yang berbeda-beda, tapi akhirnya sama, yaitu produktivitas sebuah organisasi atau produktivitas dari perusahaan. Nah, di dalam teori sistem secara umum itu ada tadi interaksi, ada kesatuan holistik. Bagaimana mencapai tujuan, sasaran, input dan output, ya. Inputnya bagaimana, outputnya apa, ya. Kemudian ada transformasi, perubahan, ada entropi, ada pengaturan, itu pasti, ya, karena adanya struktur hierarki pasti ada pengaturan, ada pembeda dan ekufinalitas, ya, hasil akhir yang sama. Kemudian sebentar. Oke, ada beberapa teori X, ada teori lagi yaitu teori X dan Y, yaitu asumsi teori X rata-rata itu manusia tidak suka bekerja. Jadi memang fitrahnya manusia itu kayaknya adalah enak tanpa harus bekerja keras, ya. Kemudian kebanyakan orang itu harus dipaksa, diarahkan, bahkan harus ada ancaman hukuman, gitu ya. Sehingga mereka ini berusaha diarahkan, menghindari tanggung jawab, punya sedikit ambisi dan mencari, ya. Ini adalah teori X. Jadi organisasi akan efektif jika menggunakan pengendalian, ya, dikendalikan, diarahkan, gitu ya. Jadi ibaratnya
kalau kata bos saya itu orang baru berjalan jika diinjek ekornya gitu ya. Ibaratnya mohon maaf nih, orang-orang yang suka banget menyiksa hewan gitu ya. Jadi misalnya hewan itu akan lari kalau ekornya diinjek. Nah, ini teori X itu berlaku untuk karyawan-karyawan yang tipenya seperti itu ya. Jadi harus dipecut dulu. Mohon maaf. Mereka-mereka yang punya jiwa-jiwa sebagai mohon maaf nih kacung gitu ya, sebagai bawahan, ini biasanya seperti ini nih gitu. Karena daya juangnya kurang ya, sehingga mereka tidak memiliki fungsi kepemimpinan dengan baik seperti itu. Ya. Kemudian lanjut. Ya, ada asumsi teori Y, yaitu adanya usaha fisik dan mental ini sama wajarnya dengan bermain dan beristirahat ya. Jadi ada karyawan yang dia jumlah usaha fisik mental ini sama besar dengan beristirahat ya, atau bermain gitu, waktu santai gitu. Kemudian ada pengawasan luar dan ancaman hukuman bukan satu-satunya cara. Artinya untuk mencapai tujuan itu tidak hanya cuma bisa diberikan ancaman-ancaman gitu ya. Misalnya nih, contoh di pemerintahan, di pegawai pemerintahan ya, sampai ada larangan untuk saat ini ya, untuk kondisi yang kayak gini, untuk pulang ke daerah, untuk cuti, untuk mudik, karena dengan diberi ancaman, kalau sampai mudik Anda tidak akan naik pangkat, tidak akan dapat bonus, kemudian mendapatkan SP1 dan lain sebagainya. Ini diancam. Sebetulnya ini menjadi tidak efektif untuk mencapai tujuan organisasi, ya, apalagi kalau misalnya yang diancam ini memiliki self control dan self direksi yang baik, gitu. Ya, dia sudah terbiasa punya tujuan arah ketika melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian asumsi teori Y adalah ada tekad mencapai tujuan merupakan ya sesuatu hal yang sangat terkait. Kalau saya melakukan kerja dengan baik, saya akan berprestasi, saya akan mendapatkan bonus, seperti itu. Itu adalah asumsi teori Y. Kemudian biasanya di dalam teori Y ini orang itu mencari tanggung jawab justru, bukan menghindari, bertentangan dengan teori X tadi. Kemudian ada kemampuan melaksanakan tugas itu dengan imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Jadi masalah itu dipecahkan karena ada masalah itu justru akan memunculkan kreativitas yang tinggi. Kemudian setelah itu teori Y yang lain adalah di bawah kondisi kehidupan industri modern, potensi intelektual dari rata-rata manusia hanya sebagian yang digunakan. Artinya di dalam kehidupan yang makin modern itu sebetulnya kemampuan akademis itu hanya sebagian ya, sehingga sekarang yang dilihat itu justru kompetensi gitu ya. Yang dilihat ini bagaimana Anda kompeten dalam melakukan pekerjaan, bukan berdasarkan kemampuan akademik dan menghafal saja beberapa dari teori-teori yang sudah diberikan di perkuliahan, seperti itu ya. Ya, kemudian ada teori kontingensi situasional. Ya, ini adalah situasi melalui dua cara. Ya, seperti saat ini ya. Semua dilakukan melalui teknologi, juga melalui adanya lingkungan. Ya, lingkungan ini ada pembeda, kemudian ada integrasi, sinergi antara berbagai hal ya. Kemudian lingkungan itu adalah hal-hal yang mempengaruhi pengembangan perusahaan, juga perkembangan perusahaan, juga perkembangan individu, dalam hal ini SDM ya, manusianya. Ya. Kemudian ada perspektif dalam melihat organisasi atau kelompok. Jadi organisasi ini memang dipandang lebih rumit ya. Sehingga sebaiknya memang mereduksi organisasi menjadi sebuah proses yang sederhana ya, apalagi kalau misalnya itu sebuah kelompok kecil ya, kelompok di RW, nggak perlulah sampai kemudian memiliki struktur yang jelimet seperti organisasi ya. Kemudian organisasi memang dipandang kurang lebih menyerupai mesin ya, apalagi organisasi politik ya, itu sangat rumit gitu ya.
struktur, kemudian strategi, dan lain sebagainya. Kemudian organisasi dan keadaan masa depan itu dipandang lebih sulit diperkirakan gitu ya. Artinya menghadapi perkembangan saat ini yang tidak bisa diprediksi, unpredictable gitu. Ini membuat organisasi ini wajib mudah beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan yang ada ya. Mungkin itu saja materi yang saya berikan. Insya Allah terakhir kita akan bertemu hari Jumat besok ya. Setelah itu tinggal menunggu jadwal untuk melakukan wawancara individu ya. Itu saja. Ada pertanyaan? Sepertinya Reza seperti mengetik mau menulis pertanyaan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini? Oh iya, nggak apa-apa. Ya, itu saja ya. Oh, ini Fikri ada pertanyaan juga. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Oh, ya. Ya, ikut berduka ya, Reza. Itu saja dari saya. Kita bertemu hari Jumat ya. Tugas kalau yang sudah selesai sudah bisa diupload ya di Elekta. Beberapa sudah ada yang mengupload tugas tersebut ya. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.